Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Ada Pak bisa Didi, dibantu? Iya. lagi ada waktu nggak Pak? Saya ada sedikit yang ingin saya sharing nih ke Bapak. Ada, boleh. Apa yang bisa saya bantu Bu Lutfi? Biasa Pak, perihal anak murid di kelas saya yang sudah beberapa hari ini mulai kembali ke kebiasaan lamanya. Jadi Hmm, sering nggak masuk seperti itu. oh, nah terkait dengan siswa tadi yang jarang masuk itu apakah memang mengganggu pada saat pembelajaran Ibu atau bagaimana? Sebenarnya sih ya cukup mengganggu ya Pak, apalagi ini kan juga teman-teman dari guru mapal yang lain juga sudah mulai bercerita ya ke saya, "Bu Lutfi ini gimana, anaknya kok sudah mulai kembali ke kebiasaan awal di kelas 11 kan waktu itu sudah membuat perjanjian." Ya saya juga kan sebenarnya pada waktu kelas 11 itu kan tidak mengajar ya Pak, jadi saya pun Hmm, juga sebenarnya pada saat berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BK itu ya hanya mendengar sedikit cerita tentang anak ini. hmm, Kira-kira solusinya gimana ya Pak? Karena kan ini tuh kejadian berulang ya gitu. hmm. Nah, kalau boleh tahu nih, tujuan dari masalah ini harapannya Bu Lutfi maunya seperti apa nanti ke depannya? Saya sih sejujurnya ingin ya anak ini bisa berubah menjadi lebih baik kan Pak. Maksud saya tuh apalagi ini sudah kelas 12 gitu, di mana KBM-nya hanya tinggal beberapa bulan gitu. Kemudian juga masa sih saya pikir anak ini tidak bisa berubah gitu. Jadi saya ingin anak ini tuh yang pertama ya bisa berubah yaitu dengan kalau untuk nilai mungkin nanti bisa menyesuaikan ya Pak. Tapi lebih ke anak ini mau masuk sekolah dulu aja Pak, seperti itu. Hmm. Nah, baik. Nah, berikutnya, Bu Luffy pernah nggak berbicara dengan anak tersebut terkait dengan kendala atau adanya hambatan yang itu datang ternyata bukan dari diri dia, ternyata itu dari faktor luar yang menyebabkan yaitu jarang masuk ke dalam kelas. Waktu terakhir pembinaan dengan wali kelas ya Pak, pembinaan Mm-mm. dengan saya itu saya sebenarnya sudah memanggil anak ini gitu, sudah berbicara juga secara empat mata. Kenapa sih kok masih seperti ini? Padahal waktu itu kan sudah membuat perjanjian, kemudian juga sudah berjanji mau berubah, kok masih belum ada perubahan juga seperti itu. Jadi memang saya tuh juga sudah menanyakan kepada anak ini terkait hal tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, ketika ternyata ibu sudah menanyakan ke anak tersebut dan ibu pun melakukan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat bersama, nah si anak itu ada perubahan tidak Bu Lutfi? Misalkan ternyata perubahannya bisa ada apa misalnya seminggu pertama ternyata minggu berikutnya dia kembali lagi ke awal. Sebenarnya kalau untuk perubahan sudah ada ya Pak, tapi saya Hmm. rasa memang anak ini itu tidak masuknya itu di hari-hari tertentu Pak gitu, dan hari-hari tertentu itu setelah saya evaluasi juga ternyata guru-guru yang melapor kepada saya seperti itu Pak Didi. Oke, baik. Nah, berikutnya nih, dari masalah ini, kemungkinan yang bisa nih ibu ambil ini untuk si anak ini bisa yang namanya kembali seperti awal atau minimal ya terlihatlah peningkatannya. Anggaplah ternyata si anak ini misalkan sudah kembali ke awal itu rencana yang akan ibu ambil seperti apa? Mmm, karena saya perhatikan memang Mm-mm. anak ini sepertinya ada masalah dengan guru-guru tertentu saja ya, Pak. Yang Mm. pertama itu kan pastinya saya akan melakukan evaluasi kembali terlebih dahulu. Kemudian saya coba melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan, anak tersebut dan juga dengan guru-guru. Baru setelah itu saya coba akan mengkomunikasikannya juga dengan orang tua melalui mengundang orang tua ke sekolah gitu ya. Saya harapkan coba nanti akan saya kondisikan juga, mudah-mudahan insya Allah bisa gitu duduk bersama sehingga nanti apa ya, kita jadi tahu kira-kira solusinya akan seperti apa seperti Mm. itu. Oke, baik Bu Lutfi. Nah, Bu,
tadi kan terkait dengan tadi masalah yang dihadapi mungkin karena di hari tertentu saja ya, bahwa si anak ini dengan guru-guru tertentu juga. Nah, kalau misalkan di pembelajaran ibu, anak ini bermasalah ataukah tidak? Nah, yang saya masih menjadi tanda tanya juga ya Pak, Mm-mm. kalau di pelajaran saya sih anak ini baik-baik saja gitu, masuk dengan baik, tepat waktu, tugas tidak pernah terlambat, cukup inilah Pak, apa namanya, cukup baik mengikuti pembelajaran saya. Kemudian juga di Mm-mm. pelajaran lain yang memang bukan guru tersebut, anak ini ya baik-baik saja juga. Berarti kan saya pikir ini ada apa ya dengan anak ini dan guru tersebut gitu. Apalagi saya sempat mendengar bahwa anak ini memang sudah membuat perjanjian dengan guru tersebut. Seperti itu Pak Didi. Oh ya, berarti di pembelajaran Bu Lutfi tidak ada masalah Bu ya. Dan Tidak ada justru di sini Bu masalah. Lutfi ini ingin membantu terkait dengan keaktifan anak ini di semua mata pelajaran. Ya, Betul harapannya Pak mungkin Didi. bisa mengikuti di pembelajaran seperti yang di Bu Lutfi terapkan di guru-guru yang lain juga. Iya. Nah, sekarang nih aksi ini rencana aksi Bu Lutfi, karena kan yang mungkin Bu Lutfi juga kan seperti tadi disampaikan itu bisa membantu anak tersebut. Rencana aksi Bu Lutfi terdekat ini apa Bu? Rencana aksi terdekat saya seperti yang sudah saya sampaikan ya Pak Didi. Yang pertama Mm-mm. saya ingin sekali kembali berbicara dengan anak ini, kemudian kembali berbicara dengan guru-guru yang memang melapor kepada saya, dan juga yang terakhir itu setelah saya menemukan benang merah antara hasil pembicaraan saya dengan anak ini dan guru tersebut gitu ya, saya coba mengundang orang tua sehingga anak ini bisa duduk bersama dengan guru-guru yang memang merasa anak ini bermasalah dan orang tuanya, seperti itu Pak Didi. Oke, baik Bu Lutfi. Nah, tadi kan sudah disampaikan terkait dengan rencana aksi Ibu untuk apa namanya anak tersebut dengan apa berbicara dengan guru-guru, memanggil orang tua. Nah, lalu nih setelah itu terlaksana, menurut Bu Lutfi anak itu terlihat berhasil tidaknya? Apakah ada jangka waktunya, Bu? Ya harapan saya sih sebelum UTS sudah ada perubahan ya Pak. Hmm, UTS kan apalagi tinggal 2 minggu, 3 minggu dari sekarang ya Pak. Ya hmm. mudah-mudahan dalam waktu 2 sampai 3 minggu itu sudah terlihat perubahan. Ya diharapkan untuk jangka waktu panjangnya anak ini benar-benar berubah seperti itu Pak Didi. Oke, baik. Nah, Bu, dari rencana aksi kembali lagi tadi, itu kan Ibu sudah apa namanya sudah menjabarkan rencana aksinya. Nah, menurut Ibu dari rencana aksi yang Ibu jabarkan tadi, yang menjadi prioritas utama yang harus Ibu lakukan itu apa, Bu Lutfi? Apakah memanggil anak, memanggil orang tua secara langsung, atau berbicara kepada guru lain terlebih dahulu? Yang saya lakukan terlebih dahulu yaitu berkomunikasi kembali dengan anak tersebut, kemudian berkomunikasi dengan guru-guru, baru setelah itu mempertemukan anak tersebut dengan guru-guru yang melapor kepada saya dan juga orang tua, seperti itu Pak Didi. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, prioritasnya diutamakan adalah pertama berkomunikasi tentunya dengan siswa tersebut terlebih dahulu Iya ya Bu ya. betul Karena kan Pak memang Didi. siswa itu kan yang mengalami masalah atau Iya hambatan Bu ya. betul Pak Lalu Didi. yang kedua tadi Ibu sampaikan yaitu berkomunikasi dengan guru, baru berkomunikasi dengan orang tua. Nah, nah terkait dengan Bu Lutfi itu berbicara dengan atau berkomunikasi dengan siswa tersebut, ada nggak sih Bu komitmen yang Ibu bangun? Nah, bersama anak tersebut, misalkan kalau ada, itu seperti apa, Bu? Komitmen yang sudah pernah saya bangun gitu ya Pak, sebenarnya anak tersebut juga sudah pernah berjanji sebelumnya, baik Bu, apa saya akan mencoba untuk memperbaiki gitu apa yang terjadi. Tetapi sejujurnya saya itu merasa tidak nyaman Bu Lutfi. Ya berarti kan memang harus diselesaikan terlebih dahulu ya Pak permasalahan Hmm, rasa tidak nyamannya ini, seperti itu. oke, baik. Nah, berikutnya, menurut Ibu nih, menurut Ibu ketika si anak ini sudah berkomitmen dan ternyata misalkan komitmen itu yang sudah dibentuk ternyata si siswa ini tidak sesuai dengan komitmen yang telah dibuat. Nah, bentuk evaluasi apa atau tindakan apa yang akan Ibu
lakukan untuk mengingatkan kembali agar si siswa ini bisa berkomitmen atau membuat kesepakatan yang telah dibuat bersama, Bu? Saya rasa ya kembali ya Pak, ke keyakinan yang sudah pernah saya buat, bersama-sama dengan anak ini ya. Terus mengingatkan, kemudian juga terus merangkul, terus mengkomunikasikan, sehingga ya saya yakin ya Pak, yang namanya hati anak-anak itu pastinya, insya Allah bisa berubah ya Pak, gitu perlahan demi perlahan. Ya tergantung saya juga ya Pak, akan menanganinya seperti apa gitu. Dan yang paling penting itu juga saya harus bisa mengkomunikasikannya dengan guru guru mapel tersebut sehingga nanti ditemukanlah solusi seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga anak ini nantinya diharapkan bisa kembali mau masuk sekolah di mata pelajaran tersebut. Oke, baik Bu Lutfi. Jadi yang saya dapat dari Bu Lutfi, selain tadi ada beberapa komitmen telah dibuat, rencana aksi yang telah dibuat, berarti ada juga mungkin komunikasi yang intens Bu ya, antara ibu dengan siswa, antara ibu dengan guru mata pelajaran yang lain, agar semuanya bisa berkesinambungan, membantu si anak tersebut kembali berminat untuk belajar seperti biasanya Bu ya. Betul Pak Didi, Hmm, seperti itu. Ya oke. Berarti mungkin gimana Pak Didi? ya, silakan silakan Bu Lutfi lanjut. Iya, ya mungkin seperti itu saja Pak Didi, sudah Hmm, cukup saya bercerita. Ya oke. mudah-mudahan permasalahan saya apa namanya ya bisa terselesaikan ya Pak. Mohon doanya juga. Ya, Terima baik Bu Lutfi, kasih. tetap semangat. Semoga apa yang sudah kita bahas dan kita bincangkan ini tujuannya si anak tentunya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik Pak Didi, terima kasih banyak ya Pak Didi. Saya sangat senang bisa sharing apa namanya apa yang sedang saya rasakan dan juga sedang saya hadapi kepada Pak Didi. Baik, terima kasih Bu Lutfi, sama-sama juga.